Assalamualaikum. Semoga Anda baik-baik saja. Bagaimana kalau suatu saat Anda berhenti berkedip dan mata Anda tidak bisa membuka kembali? Mati ya. Bagaimana kalau suatu saat aliran darah Anda berhenti? Itu juga kita akan mati. Bagaimana kalau suatu saat detak jantung Anda berhenti? Mati. Bukan hanya kita, sekeliling kita, udara di sekitar kita berhenti, tidak bergerak. Pasti kita akan kegerahan, sumuk, dan kita bisa mati. Bagaimana kalau suatu saat daun-daunan itu tidak bergerak? Itu artinya dia juga mati. Bagaimana kalau air berhenti bergerak? Maka dia akan beku, diminum juga nggak bisa, mengalir nggak bisa, maka itu tandanya juga mati. Batu tidak bergerak, maka batu mati. Apapun yang tidak bergerak, maka itu adalah tandanya mati atau akan mati. Kenapa demikian? Karena bergerak itu tanda kehidupan. Karena bergerak akan menghasilkan sesuatu. Kalau Anda tidak bergerak, maka Anda tidak akan pernah menghasilkan sesuatu. Memang dalam bergerak akan memerlukan energi, tapi energi itu akan dirubah menjadi energi baru atau hasil baru. Kalau Anda jualan tidak bergerak, Anda nggak akan pernah laku pasaran Anda, dagangan Anda. Lah Anda mau bagaimana? Jualan kepada siapa? Orang tidak bergerak. Jadi syaratnya Anda bisa sukses, harus bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu? Anda mau makan enak, harus gerak, ngambil nasi, ngambil sayur, ngambil lauk. Anda sudah ngambil itu semua di piring Anda, kudu dilebokke neng cangkem. Nggak bisa. Kita hanya ngesketok ngeliatin aja terus kenyang, nggak bisa. Kita nggak akan bisa merasakan. Kita cuma bisa berimajinasi. Wih, makanannya enak, tapi nggak bisa. Kita merasakan nggak bisa. Sudah ada di mulut. Maka mulut kita harus bergerak mengunyah 32 kali. Kalau Anda kurang dari 32 kali akan jadi masalah juga. Bergerak. Sudah lembut, ditelan, ternyata lambung kita melakukan proses pencernaan, bergerak lagi. Tidak ada yang berhenti bergerak, tidak ada, semuanya bergerak. Kalau berhenti bergerak, maka mati atau akan mati. Bagaimana Anda ketika akan ke Jakarta tapi hanya begini? Nggak bisa, Anda harus bergerak. Anda mau makan harus gerak, mau hidup harus bergerak. Obah mamah. Kalau Anda tidak mau obah, maka tidak akan mamah. Kalau Anda hanya mengandalkan diam, maka tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu. Anda punya masalah, cuma diam saja, nggak akan selesai. Siapapun ketika punya masalah harus mengaktualisasikan di dalam gerakan. Jadi bagaimana saudaraku? Untuk bisa beribadah, maka Anda harus bergerak. Tidak masalah tidak kaya,
Islam mengajarkan kaya memang, tetapi kekayaannya harus digunakan untuk ibadah. Tetapi walaupun tidak kaya, Anda bisa sedekah. Dengan apa? Dengan senyuman. Dengan senyuman itu adalah ibadah yang terbaik, sedekah yang terbaik ketika kita belum punya materi. Senyuman itu menggerakkan ujung bibir. Kita kalau punya masalah, menggerakkan ujung bibir ini sulit. Tetapi kalau tidak punya masalah, enteng banget kita senyum. Senyum kepada siapapun sangat mudah. Maka jangan membuat masalah dengan orang lain, agar Anda bebas mengekspresikan senyuman Anda. Anda juga bisa mengaktualisasikan bahwa sedekah tidak harus menggunakan harta yang banyak. Sebisa Anda menjalankan perintah itu sekuat tenaga, bukan berlebih tenaga. Bahkan ketika Anda zakat, zakatnya itu bukan semuanya. Ambil sebagian, kata Allah. Sebagiannya itu ada ukurannya 2,5%. Anda punya uang 100.000, 2,5%-nya berapa? Cuman 2.500. Punya uang 1 juta, sedekahnya cuman, zakatnya cuman 25.000. Sangat kecil. Dan itu akan digunakan untuk membersihkan harta kita. 2,5% itu malaikat sudah atur, Allah sudah atur, akan diberikan kepada siapa? Orang yang sedekah sebesar 10 kali lipatnya. Kenapa? Karena orang yang bersedekah, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Jadi kalau kita bersedekah 25.000 dari 2,5% kita, maka kita akan mendapatkan 25.000 kali 10. Alangkah kecilnya pendapatan kita kalau kita tidak pernah sedekah. Maka perbesar sedekah Anda agar Anda mendapatkan lebih. Oh, nanti jadi miskin. Tidak ada ceritanya orang yang senang ibadah, senang sedekah jadi miskin. Tidak ada. Yang ada orang yang sedang ibadah, yang sedang sedekah, maka dia akan makin kaya. Hartanya akan dimakmurkan. Karena sedekah kita itu adalah penyubur dari harta kita. Bayangkan kalau tanaman tidak pernah dipupuk, maka pasti tidak akan subur. Bayangkan kalau Anda punya harta tidak pernah disedekahi, tidak pernah dipupuk, maka harta Anda lama-lama akan layu dan mati, habis. Jadi kalau Anda pengen melipat gandakan harta Anda dengan cara yang elegan, rabun. Semoga bermanfaat.